Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ibu Kepala UPT SD Negeri Sauntar 4, yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru UPT SD Negeri Sauntar 4. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesempatan berkumpul di sini dengan keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Salawat dan salam juga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya hingga hari akhir nanti. Bapak Ibu Guru yang saya hormati, di sini saya Eka Kusumawardani, CGP Angkatan 7 Kabupaten Blitar dari UPT SD Negeri Sauntar 4 akan melakukan diseminasi aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif, ya, yaitu pemahaman penerapan budaya positif. Saya mohon izin kepada Bapak Ibu Guru semua untuk mendiseminasikan pada lembaga ini. Ya, bisa dimulai ya Bapak Ibu Guru. Ya. Selamat datang para guru hebat. Ya, mari kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung untuk mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta ini. Lalu konsep utama modul 1.4 tentang budaya positif ini yang pertama tentang perubahan paradigma belajar. Yang kedua tentang disiplin positif. Yang ketiga tentang kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Dan yang terakhir, keyakinan kelas serta segitiga restitusi. Selanjutnya, pembelajar dengan paradigma baru. Nah, ini saya ada sebuah gambar ya Bapak Ibu. Itu gambar tentang apa? Profil pelajar Pancasila. Ya, tentang dimensi profil pelajar Pancasila itu ada 6. Nah, pembelajar dengan paradigma baru itu dirancang berdasarkan prinsip pembelajar berdiferensiasi, yaitu setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangan anak. Jadi, misalnya nanti kalau di dalam kelas ada siswa yang gaya belajarnya mendengarkan atau gaya belajarnya itu melihat video, kita memilah-milah antara anak tersebut. Kalau yang lihat video, kita bisa memutarkan video pembelajaran yang ada di slide. Kalau yang mendengarkan ataupun membaca, nanti kita bisa memberikan anak tersebut buku dan juga kita bisa menerangkannya. Jadi nanti akan mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ada 6, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Nah, sehingga itu 6 dimensi itu akan terwujud jika kita menggunakan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah, Bapak Ibu, siapa yang masih ingat bagaimana syair dan gerakannya untuk profil pelajar Pancasila? Monggo angkat tangan. Ya, Bu Bulan bisa maju memberikan contoh kepada rekan-rekan untuk mempraktekkan gerak dan lagu profil pelajar Pancasila. Ya. Monggo Bapak Ibu bisa berdiri, nanti menirukan gerakannya Bu Bulan.
mulia, berkebinekaan pula, gotong royong mandiri, kreatif dan bernama kritis, belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan pula, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Sekali lagi ya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan pula, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan pula, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Tepuk tangan untuk semuanya. Terima kasih Bapak Ibu Guru. Silakan duduk kembali. Setelah pembelajaran dengan paradigma baru, kita lanjutkan tentang disiplin positif. Ya, dalam budaya kita itu makna disiplin yaitu dimaknai menjadi sesuatu hal yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kebutuhan. Kita cenderung menghubungkan itu kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal atau kebajikan yang menyeluruh dan memiliki motivasi intrinsik yang berada dari dalam diri dan juga ekstrinsik, bukan ekstrinsik, dari luar ya. Jadi disiplin nanti memiliki motivasi yang ada dari dalam diri sendiri, bukan karena pengaruh dari luar. Selanjutnya, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa adanya hadiah, ancaman, ataupun hukuman. Jadi anak itu terlatih untuk berdisiplin tanpa ada iming-iming apapun. Jadi karena kesadaran yang ada pada diri peserta didik tersebut tanpa pengaruh dari luar. Sekarang kita lanjut ke 5 kebutuhan dasar manusia. Itu sudah saya bagi menjadi 5. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Ada di tengah yaitu survival, itu untuk bertahan hidup. Lalu yang kedua, kebutuhan cinta dan kasih sayang. Ya, itu. Serta yang ketiga ada kebutuhan penguasaan atau disebut power. Gambarnya bintang berwarna kuning itu ya. Kebutuhan yang keempat tentang kebebasan atau freedom. Dan yang terakhir kebutuhan akan kesenangan yaitu fun bahasa Inggrisnya. Untuk penjelasan kebutuhan dasar manusia ini ya, yang pertama tadi kebutuhan untuk bertahan hidup merupakan kebutuhan yang bersifat fisiologis. Untuk bertahan hidup misalnya kita butuh kesehatan, lalu rumah serta makanan ya. Kita tidak bisa lepas dari kebutuhan untuk bertahan hidup. Lalu
yang kedua yaitu kebutuhan cinta dan kasih sayang. Ini termasuk kebutuhan psikologis. Anak memiliki kebutuhan dasar cinta dan kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi, karena ini disukai dan diterima oleh lingkungannya dengan baik. Jadi kita tidak heran ya kalau anak itu butuh kasih sayang. Kasih sayang itu bisa dari orang tua, keluarga, atau teman-temannya. Jadi di rumah mereka butuh kasih sayang dari orang tua. Kalau di sekolah butuh kasih sayang dari guru dan juga teman-temannya. Kita harus memupuk itu. Kalau di sekolah kita saling menyayangi dan menjelaskan kepada anak kalau kasih sayang itu sangat penting untuk kita. Serta yang ketiga ada kebutuhan akan penguasaan, merupakan kebutuhan pengakuan atas kemampuan yang berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, terampil, dan diakui atas prestasi dan keterampilan yang dimiliki. Jadi setiap anak atau manusia itu juga butuh kebutuhan penguasaan, sehingga untuk mencapai kompetensi atau keterampilan dan diakui prestasinya oleh masyarakat luas. Ya. Lalu kebutuhan yang keempat, kebutuhan akan kebebasan. Ya. Anak dengan kebutuhan kebebasan atau freedom yang tinggi menginginkan pilihan mereka perlu banyak bergerak. Jadi anaknya itu tidak bisa diam, mawon ya. Jadi mereka ingin bebas. Kan ada ya peserta didik kita yang seperti itu ya, Pak Ibu. Banyak ya. Mereka itu ingin bebas, menyukai hal-hal yang menarik serta suka untuk mencoba-coba hal-hal yang baru. Kalau kita larang atau kita pengen ya, itu mesti mereka akan berontak ya, karena mereka itu ingin bebas. Anak merasa mampu mengekspresikan diri secara mandiri. Bu, aku iso loh, garap iki diri, aku bisa. Nah, itu mereka yang memiliki kebebasan yang tinggi atau ingin bebas. Lalu anak merasa tidak tergantung pada orang lain dan tidak mudah terpengaruh oleh orang lain. Jadi mereka itu mempunyai prinsip saya bisa sendiri. Nah itu. Lalu kebutuhan akan kesenangan. Ini kebutuhan yang kelima atau fun. Ini kita butuh untuk bermain, tertawa bersama teman-teman dan juga keluarga. Kebutuhan ini muncul sejak dini, kemudian terus berkembang hingga kita dewasa. Jadi kita itu butuh senang ya Bapak Ibu, butuh senang, butuh tertawa, butuh bermain bersama teman-teman dan keluarga. Jadi 5 kebutuhan dasar manusia tadi tidak bisa lepas ya. Yang pertama tadi kebutuhan tentang apa? Kita hidup. Lalu yang kedua cinta dan kasih sayang. cinta dan kasih sayang. Yang ketiga Penguasaan. kebutuhan penguasaan. Yang keempat Kebebasan. kebebasan. Dan yang terakhir Kesenangan. kebutuhan akan kesenangan. Selanjutnya ini motivasi perilaku manusia. Motivasi itu merupakan dorongan yang ada pada diri seseorang yang dilakukan secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan tindakan dengan tujuan tertentu. Ini ya motivasi itu dilakukan untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Biasanya peserta didik itu melakukan hal itu karena takut akan hukuman, takut dihukum oleh guru. Jadi mereka disiplin karena adanya hukuman. Lalu untuk mendapatkan hadiah atau penghargaan dari orang lain, peserta didik itu cenderung melakukan tindakan disiplin, menerapkan disiplin itu karena ingin adanya hadiah dari Bapak Ibu guru. Kalau tidak ada hadiah, mereka tidak melakukan kedisiplinan itu. Itu juga termasuk motivasi ekstrinsik atau motivasi yang ada dari luar.
Lalu ini ada yang motivasi intrinsik dari dalam diri, itu menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri, jadi tanpa adanya paksaan, sehingga mereka mampu melakukan tindakan disiplin itu tanpa adanya paksaan dan sadar akan nilai-nilai yang ada dari dirinya. Jadi mereka itu tetap melakukan disiplin walaupun tidak ada hukuman dari guru, tidak ada penghargaan atau hadiah yang diberikan oleh guru tersebut. Jadi mereka itu sadar akan pentingnya disiplin. Selanjutnya ini ada dua ya, konsep disiplin. Nanti konsep disiplin dengan identitas gagal, ada hukuman dan penghargaan. Untuk yang pertama itu hukuman. Hukuman itu bersifat menyakitkan ya Bapak Ibu. Arti menyakitkan itu nopo nggih? Ndak penak nggih, ndak penak loro hati ya, membuat mereka itu sakit hati. Dendam nggih, kalau diberi hukuman menjadi pendendam dengan Bapak Ibu guru. Lalu mereka tentunya akan menjadi tidak nyaman. Aku nggak enak kalau Bu Iki mesti hukum aku. Nah, mereka tidak nyaman karena itu juga memaksa ya. Kamu harus membersihkan, misal membersihkan kelas, itu juga termasuk. Kalau atau membersihkan toilet, nah itu juga termasuk hukuman. Jadi memaksa anak untuk melakukan sesuatu. Lalu peserta didik nanti akan menjadi takut ya, menyembunyikan kesalahan dan rendah diri. Rendah diri itu minder ya. Jadi tidak percaya diri anak tersebut. Lalu penghargaan, selain hukuman juga pemberian penghargaan itu juga akan menciptakan identitas gagal. Jadi anak itu tidak efektif untuk siswa ya, untuk pemberian penghargaan itu tidak efektif. Lalu dapat merusak hubungan. Merusak hubungan juga antar teman, lalu guru dengan siswa tersebut. Maksudnya tadi begini nih Bapak Ibu, merusak hubungan itu penghargaan saya berikan kepada si A, lalu si B itu menjadi iri tentunya. Loh, si A itu loh diberi kok saya tidak, kenapa? Nah, sehingga anak tersebut menjadi iri, bahkan membenci yang B itu, membenci yang A karena yang B diberi penghargaan dan yang B itu tidak. Lalu dapat mematikan kreativitas anak. Selanjutnya menghukum dengan sistem ranking. Pemberian ranking itu juga termasuk penghargaan ya, tapi itu menciptakan identitas yang gagal. Jadi kita tidak boleh memberikan ranking kepada anak. Anak itu pintar semua ya, pintar semua, tidak ada anak yang bodoh. Jadi prestasi anak itu macam-macam. Ada yang suka dalam seni, lalu akademik seperti matematika, IPA, ada keunggulannya masing-masing. Dan juga senang olahraga, mereka berprestasi, misalnya itu sepak bola, lalu mengikuti kejuaraan poli. Nah, anak itu memiliki prestasi masing-masing. Selanjutnya yaitu merampas hak untuk menghargai dirinya. Hak anak akan terampas kalau kita memberikan penghargaan. Jadi yang identitas gagal itu kita memberikan hukuman dan penghargaan itu akan menciptakan disiplin dengan identitas yang gagal. Nah, ini disiplin dengan identitas sukses ya. Ada konsekuensi, ada juga restitusi. Ada dua ya Bapak Ibu. Mungkin dari dua kata ini ada yang baru ya. Apa ya yang baru ini? Konsekuensi sudah umum ya dilakukan. Ya, untuk restitusi ini nanti akan saya jelaskan setelah ini. Nah, konsekuensi itu memberikan penguatan jangka pendek, lalu adanya monitoring yang berkelanjutan, serta peserta didik menghormati peraturan. Misalnya begini,
pelajaran agama ya, misalnya pelajaran agama Islam. Jika kalian tidak mengikuti sholat duha, konsekuensinya apa? Misalnya Bu Haris menerapkan konsekuensi apa biasanya kalau di pelajaran agama? Ya, itu konsekuensinya, misalnya itu ya, konsekuensi tidak sholat duha, ya, biasanya apa Bu? Biasanya itu anak-anak diberi konsekuensi membersihkan musola. Jadi anak-anak yang tidak mengikuti sholat duha misalnya karena malas atau apa, itu pasti di akhir selesai yang teman-temannya sholat itu yang tidak ikut diberi apa yaitu namanya konsekuensi sanksi, tapi untuk mendisiplinkan anak seperti itu. Terima kasih Bu Haris. Barangkali ada guru kelas ya yang menerapkan konsekuensi, guru kelas bawah Bu Dewi nopo bisa menerapkan konsekuensi di kelas? Ya. Kelas atas? Ya. Konsekuensinya ya kalau maaf untuk konsekuensinya anak-anak apabila ya melanggar ataupun tidak disiplin, dan mungkin kalau dalam kelas kita arahkan anak-anak untuk memberikan kelas atau untuk menata bangku yang berserakan. Jadi kita itu bukan hukuman, nah itu memang sudah perjanjian. Kalau memang konsekuensinya kalau tidak tepat atau melanggar, maka itu kita beri ya dengan perjanjian tersebut. Demikian. Terima kasih Pak atas pemaparan konsekuensi ya untuk kelas. Nah, konsekuensi itu ada perjanjian. Jadi anak tidak langsung diberi konsekuensinya ini. Nah, karena anak itu sudah ada perjanjian antara bapak dan ibu guru. Jadi ya membuat kesepakatan mereka untuk melakukan hal tersebut sehingga mereka tidak ada paksaan. Lalu yang kedua ini restitusi. Restitusi ini membuat peserta didik bertanggung jawab atas perilakunya. Lalu fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, menghormati diri dan orang lain, dan peserta didik menjadi bersemangat untuk memperbaiki kesalahan serta memegang posisi kontrol pada dirinya. Jadi anak diberi kebebasan ya untuk memecahkan masalah yang ada pada dirinya. Peserta didik membuat masalah ini, lalu kita akan memberikan jalan. Kenapa kok kamu melakukan hal tersebut? Apa yang dapat kamu lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Solusinya apa? Peserta didik itu kita arahkan untuk memperbaiki kesalahan yang ada pada dirinya. Nah, sebelum kita menginjak apa itu restitusi, untuk meregangkan otot-otot yang sudah kaku, mari kita ice breaking dulu ya, Bapak Ibu guru. Ini senam jari ya. Monggo Bu Lia. Monggo Bapak Ibu guru berdiri mengikuti gerakan. Ya. Sudah siap Bapak Ibu? 1, 2, 3.
kalau nih begal terus. Ya, kita lanjutkan. Apa itu restitusi? Nah, tadi kan ada kata baru ya, Bapak Ibu, itu kata restitusi. Apa ya restitusi niku? Nah, restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok dengan karakter yang lebih kuat. Ya. Monggo saged diunjuk niku mesti ngelak. Lalu restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi pada masalah mereka. Jadi membantu murid untuk berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana harus memperlakukan orang lain. Jadi restitusi itu memberi kesempatan kepada peserta didik untuk memperbaiki kesalahan pada mereka. Jadi setelah kesalahan mereka itu sudah diperbaiki, kesalahannya diperbaiki, mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat, sehingga tidak melakukan perbuatan tersebut ya, perbuatan salah tersebut. Lalu restitusi itu dilakukan bersama-sama, tidak bisa sendiri, kolaboratif antara guru dan peserta didik, sehingga akan bertemu dengan solusi pada masalah tersebut. Nah, ini ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, ya. Restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, akan tetapi untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, dapat memperbaiki hubungan yang tidak baik menjadi lebih baik dengan adanya restitusi. Lalu restitusi itu merupakan tawaran, bukan paksaan. Jadi peserta didik itu diberi tawaran, kamu mau melakukan apa? Nah, nanti terjadi tawar-menawar antara guru dan siswa, tidak dipaksa, kamu harus melakukan ini. Nah, harus itu loh, kan itu merupakan sebuah paksaan. Kalau restitusi itu tidak ada tawar-menawar. Lalu restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri apa kesalahan yang sudah saya lakukan, lalu bagaimana untuk solusinya. Nah, ini restitusi itu untuk mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Misalnya begini, siswa itu butuh kasih sayang, jadi mereka mencari perhatian, ya, mencari perhatian dengan rame. Kalau diajar di kelas itu, diberi pelajaran di kelas itu, mereka rame karena butuh kasih sayang dari kita. Kita kalau anak itu rame, kita otomatis menghampiri, menanyakan kenapa kok rame, kenapa, kan gitu ya Bapak Ibu. Itu mereka butuh, ya. Kalau restitusi itu mencari kebutuhan dasar, Bu, saya butuh kasih sayang, Bu, jadi saya ingin Bu Guru ke saya terus mencari perhatian. Nah, gitu. Lalu restitusi diri adalah cara yang paling baik, daripada hukuman, lalu penghargaan atau hadiah tadi. Lalu fokus pada karakter bukan tindakan. Kita memfokuskan restitusi itu pada karakter peserta didik. Selanjutnya, restitusi itu fokus pada solusi untuk pemecahan masalah. Dan yang terakhir itu restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya, sehingga nanti kalau sudah bertemu dengan pemecahan masalah, sudah teratasi, mereka dapat kembali lagi pada kelompoknya bersama teman-teman dengan karakter yang lebih baik. Nah, ini gambar apa ini Bapak Ibu? Segitiga. Nah, segitiga restitusi ini ada
3 tahapan restitusi maksudnya ya. Yang sisi bawah itu menstabilkan identitas. Lalu sisi miringnya ada validasi tindakan yang salah, dan miring yang satunya lagi menanyakan keyakinan. Nah, ada 3 ya tahapan. Makanya itu disebut segitiga restitusi. Itu ada 3 tahapan restitusi. Bisa dijelaskan menggunakan segitiga restitusi. Nah, ini penjelasan tentang menstabilkan identitas. Ini untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Biasanya Bapak Ibu guru berkata seperti ini ya. Untuk tahap yang pertama, anak kan berbuat salah, lalu kita tidak langsung memarahi. Kita duduk bersama anak, 4 mata face to face ya, kita berbicara seperti ini. Untuk yang tahap pertama, berbuat salah itu hal yang manusiawi ya. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu guru juga pernah berbuat salah. Kalian ya, kita pasti bisa untuk menyelesaikan masalah ini. Bapak Ibu ini tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Bapak Ibu guru lebih tertarik untuk menyelesaikan masalahmu. Lalu kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri secara terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, ini tahapan yang pertama, yaitu menstabilkan identitas. Jadi anak itu diberi perkataan seperti ini biasanya Bapak Ibu guru ya, untuk tahap yang pertama. Selanjutnya tahap yang kedua, validasi tindakan yang salah. Perbuatan yang salah pada murid seringkali dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pada manusia. Tadi ada 5 kebutuhan dasar ya. Cinta kasih sayang, lalu kebebasan, kesenangan, kebutuhan apa tadi? Penguasaan, dan juga ya tadi ada yang terakhir kita ada kasih sayang ya. Lalu disinilah guru harus mampu memahami maksud murid tersebut dan membantu murid mengenali kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika dia melakukan kesalahan. Seperti ingin kasih sayang, murid kan rame, kita harus memberikan kasih sayang. Lalu murid ingin bebas, murid pada waktu istirahat dia ingin bebas bermain apa saja, sehingga murid melakukan biasanya apa ya, hal-hal yang tidak baik ya, bertengkar dengan teman atau apa gitu, berebut mainan. Itu juga kebutuhan akan penguasaan, saya ingin mainan itu, jadi mainan itu saya rebut. Nah, murid itu melakukan kesalahan seperti itu. Biasanya kita validasi tindakan yang salah dulu. Guru berkata begini, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan tersebut. Apa kebutuhan yang penting bagi kamu? Lalu kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap lain yang lebih baik ya. Apakah kamu bisa melakukan hal yang lebih baik besok? Nah, ditanya. Jadi sekarang berbuat salah, besok itu kamu bisa apa tidak berbuat yang lebih baik? Nah, gitu. Caranya seperti itu. Lalu yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, biasanya kan setiap kelas itu punya keyakinan kelas masing-masing ya. Jadi hal-hal yang disepakati di dalam kelas itu kita kuat di sini. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia untuk berinteraksi dengan yang lain. Biasanya guru, Bapak Ibu guru berkata seperti ini, nilai apa yang kita percayai di kelas atau nilai-nilai keyakinan yang ada di sekolah kita. Lalu nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati bersama. Selanjutnya
kelas yang ideal itu seperti apa ya? Nanti anak tentunya juga akan menjawab yang bersih, yang tidak ramai Bu, kelas yang saling menjaga kesopanan dan kasih sayang. Anak kan biasanya menjawab seperti itu. Jadi mereka nanti ingat akan keyakinan yang sudah dibuat. Lalu kamu ingin menjadi anak yang seperti apa? Ayo, kalau kamu melakukan salah, lalu kamu ingin menjadi anak seperti apa? Kita tanya seperti itu. Selanjutnya, apa yang kamu rasakan ketika melakukan itu? Ditanya anak. Biasanya kalau anaknya mencontek, kita tanya, perasaan kamu pada waktu mencontek dan setelah mencontek bagaimana? Pasti menyesal. Lalu apa? Saya awalnya itu takut Bu, tapi saya karena butuh jawaban teman saya mencontek. Nah seperti itu ya. Kita akan menanyakan keyakinan ya. Biasanya anak itu banyak seperti itu. Dingat-dingu butuh jawaban teman. Harus kita ingatkan itu keyakinannya. Kalau di kelas itu kita tidak boleh mencontek, harus mengerjakan sendiri. Nah kita ingatkan akan keyakinan kelas tersebut. Nah ini ada paradigma stimulus dan respon teori kontrol atau pilihan, dan siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol tersebut. Ini ada dua tabel ya, tabel stimulus respon dan ini teori kontrol atau pilihan. Yang tabel stimulus respon itu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Lalu orang lain bisa mengontrol saya. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Lalu pemaksaan ada pada saat bujukan yang gagal. Kita biasanya membujuk anak ya, ayo kita misal segera kita masuk. Nah anak kan tidak cepat-cepat masuk, kita kan menjadi memaksa. Ayo baca dan berdua. Nah kita kan memaksa anak itu. Pemaksaan pada saat bujukan itu gagal, kita biasanya memaksa anak. Lalu model berpikir menang atau kalah, ada stimulus dan respon. Untuk teori kontrol atau pilihan, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang kita. Selanjutnya, semua perilaku itu memiliki tujuan. Dan yang ketiga, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi hanya kita, diri sendiri yang bisa mengontrol kita, bukan orang lain. Lalu Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi orang lain mengontrol dirinya sendiri, kita mengontrol diri kita sendiri. Lalu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kita bisa berkolaborasi dengan teman untuk menciptakan hal-hal yang baru. Selanjutnya model berpikir menang dan menang. Ini ada perbedaan ya, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah Bapak Ibu, ini untuk hukuman itu sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi ya. Lalu membuat anak merasa sakit. Sakit itu bisa fisik ataupun hati. Sakit itu bisa berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Jadi anak akan membenci kedisiplinan dan mendorong anak untuk menyakiti diri sendiri. Setelah itu konsep diri yang buruk, dan juga anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Lalu anak merasa bersalah, anak menjadi marah dan dipermalukan, merasa mereka itu tidak dihargai. Ini ya, hukuman itu seperti itu. Sebentar ya Ibu, ada adzan. Agak minum air.
Kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Untuk konsekuensi itu merupakan sesuatu yang harus terjadi. Konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman, tapi dalam jangka waktu yang pendek. Lalu anak menghargai disiplin, adanya stimulus dan tanggapan, dapat mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, konsep diri yang baik, anak belajar untuk memenuhi peraturan, dan yang terakhir anak itu dapat kehilangan haknya, dibuat tidak nyaman dan diasingkan untuk sementara. Nah, ini contoh penerapan tahapan segitiga restitusi. Berikut saya putarkan kemarin waktu saya praktek ya membuat tahapan segitiga restitusi kepada 2 orang anak yang telah melakukan kesalahan. Pada demonstrasi konseptual tentang budaya positif. Nah, ini ada restitusi. Adanya peluang kesempatan ketika mereka melakukan kesalahan. Ada 3 tahapannya: menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Pada kasus 1 ini ada siswa yang mencontek ya, jadi mereka tidak jujur. Nah, ini situasi kemarin pada saat ujian ada salah satu murid yang mencontek. Lalu ingat itu melihat jawaban temannya. Nah, itu saya lihat juga tetap seperti itu. Saya sebenarnya tahu, tapi saya pura-pura diam. Nah, itu. Mereka butuh ya, butuh jawaban. Bagaimana kabarnya hari ini? Chelsea tahu apa tidak? Kenapa guru panggil ke sini melakukan segitiga restitusi untuk apa karena? Tadi guru melihat ya, guru melihat jawaban teman keulangan. Contoh guru misalnya ya benar berarti akhirnya kamu apa kesalahan kamu? Lalu menurut Chelsea perbuatan itu harus agak dulu ya, validasi tindakan yang salah ya, termasuk sebuah kesalahan ya. Setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan, begitu juga guru. Dalam kasus ini guru tidak mencari benar atau salah, tetapi guru membantu kamu untuk menyelesaikan permasalahan yang kamu alami tersebut. Sekarang guru tanya, mengapa kamu bisa mencari jawaban kamu itu? Kenapa kamu main HP? Apakah kamu tidak belajar? Ya, berarti alasannya kamu itu tidak belajar, lalu kamu main HP, ya dan ketiduran sehingga kamu mencontek. Sekarang keyakinan dasar yang ketiga, keyakinan kelas yang sudah kita buat waktu itu tentang apa? Nah, apa menurut kamu itu kejujuran penting apa tidak? Sekarang kalau kejujuran penting, guru tanya pada Chelsea. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Chelsea harus berbuat apa? Sanggup kamu melakukannya. Mulai kapan kamu akan belajar yang sungguh-sungguh? Katanya mulai kapan ya? Janji melakukan kebaikan mulai kapan? Bisa melaksanakan hal tersebut, bisa melakukan apa yang sudah Chelsea utarakan tadi dengan belajar dengan sungguh-sungguh, yang menjadi anak yang berguna, bermanfaat dan bisa. Sekarang pas dulu yuk. Ya, setelah
kasus yang kedua, bermain di dalam kelas. Bermain di dalam kelas, bermain bola. Sedangkan konsekuensinya tidak boleh bermain bola. Hanya ada yang bermain bola, Kevin. Lalu salah satu temannya lapor pada saya waktu saya berada di musola. Kevin, ya nanti saya panggil ya Kevin. Ada yang bilang ada buku literatur dan sing wadul ya, wonten sing wadul. Kira-kira Kevin tahu apa saja ya kenapa guru panggil ke sini? Tadi itu guru mendapat laporan ya dari pemangku bahwa kamu itu bermain bola di kelas. Betul apa tidak? Lalu menurut kamu Kedua, sisi tindakan yang salah. bermain bola di dalam kelas adalah perbuatan yang buruk ya, adalah suatu kesalahan. Setiap manusia juga pasti pernah melakukan kesalahan, termasuk juga bu guru. Di sini bu guru tidak mencari apa kesalahan kamu, lalu bu guru akan membantu kamu untuk mengatasi kesalahan tersebut. Sekarang jelaskan ya, kenapa kamu bermain bola di dalam kelas? Main, kamu ingin bermain, ya. Bukan Keduanya dia lihat sesemangat ya, jadi anak itu ingin bermain, ingin memenuhi kebutuhan bermain, jadi dia melakukan permainan bola itu di dalam kelas. sekarang Lalu saya berusaha meyakinkan kepada anak tersebut. kelas yang kita buat kemarin tentang apa? Komitmen. Nah, tentang komitmen, apakah komitmen itu penting untuk kamu? Penting. Ya, komitmen itu sangat penting ya. Jika kamu melanggar, kamu tentunya pasti akan melakukan apa yang sudah menjadi komitmen kita. Konsekuensinya apa harus kamu lakukan ya. Sekarang untuk mengatasi masalah tersebut, apa yang kamu lakukan selanjutnya agar perjalanan itu tidak terulang kembali? Bermain ya, permainan tradisional, betul. Kamu bisa bermain diberi pilihan apa yang dilakukan. Jawabannya tadi melakukan permainan tradisional, jadi tidak bermain bola lagi di dalam kelas, diganti dengan permainan tradisional yang memilih juga anak tersebut. Kita tidak bisa mengatur. ya, guru sudah memberikan solusi pada kamu juga sudah memberikan jawaban yang sangat luar biasa. Semoga kamu menjadi anak yang soleh dan berguna bagi nusa dan bangsa ya, dan melakukan perbuatan yang lebih baik. Sekarang kamu yuk. Jangan lupa melakukan tos ya, dan anak itu semangat. Nah ini menerapkan segitiga restitusi, semuanya dapat mengembangkan menjadi suatu kebiasaan yang positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya, apa yang dilakukan Bu Eka membuat saya sadar atas kesalahan yang saya perbuat. Saya mencontek saat ulangan. Yang saya sukai adalah Bu Eka tidak marah kepada saya, tetapi justru membimbing saya untuk mencari jalan keluar dari masalah saya. Kedepannya saya berjanji tidak akan mengulangi kesalahan yang saya perbuat. Terima kasih Bu Eka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya, apa yang dilakukan Bu Eka membuat saya sadar atas kesalahan yang saya perbuat. Saya bermain bola saat di kelas. Yang saya suka adalah Bu Eka tidak marah kepada saya, tetapi justru Ini tanggapan saya tadi yang bermain bola ya. masalah saya. Kedepannya saya berjanji tidak akan mengulangi kesalahan yang saya perbuat. Terima kasih Bu Eka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
institusi mereka menjadi lebih bersemangat dan bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih baik lagi. Itu. Terima kasih dan salam bahagia ya Pak Ibu. Itu adalah sedikit contoh dari penerapan segitiga restitusi. Lalu yang terakhir ini keyakinan kelas ya. Apa itu keyakinan kelas ini Bapak Ibu? Siapa yang ingin mencoba menjawab? Monggo. Bu Wulan barangkali. Keyakinan kelas merupakan suatu yang diyakini bersama yang berasal dari penyatuan pikiran antara wali kelas saya sebagai wali kelas 5 dengan murid-murid saya. Seperti itu. Ya. Tepuk tangan untuk jawabannya Bu Wulan ya. Sangat bagus ya, tepat sekali bahwa keyakinan kelas itu sesuatu yang diyakini bersama-sama. Kita berkolaborasi antara guru dan siswa untuk menyatukan pikiran ya menjadi nilai-nilai kebajikan yang bisa dilakukan di dalam kelas. Nah, keyakinan kelas ini merupakan salah satu disiplin positif yang bisa diterapkan dalam membangun budaya yang positif. Dengan adanya keyakinan kelas dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi pada profil pelajar Pancasila. Nah, peraturan versus keyakinan kelas. Nah, ini saya bedakan dua ini. Kalau peraturan itu merupakan tatanan berasal dari luar diri dan bersifat memaksa serta sesuatu yang harus ditaati. Kalau keyakinan kelas itu merupakan kepercayaan, kepastian, serta ketentuan. Itu mengacu pada diri individu dan juga kepercayaan yang sungguh-sungguh yang bisa dipegang. Selanjutnya, nilai-nilai apa yang diyakini di dalam kelas tersebut dan bisa diimplementasikan pada kehidupan sehari-hari. Ini perbedaannya tadi ya. Lalu contoh-contohnya ini peraturan dan keyakinan kelas. Biasanya peraturan itu bersifat memaksa, jadi ada kata dilarang, harus, gitu ya, kan mengharuskan itu namanya. Selalu kembalikan buku ke tempatnya, kan ini termasuk memaksa ya bahasanya. Lalu dilarang mengganggu orang lain, dilarang melakukan kekerasan, jangan berlari di kelas, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Itu termasuk peraturan. Kalau keyakinan kelas simpel ya, biasanya kata-katanya lebih simpel dan tidak memaksa ya, bertanggung jawab, menghormati orang lain, bekerja sama, lalu menjaga kebersihan kelas, saling peduli dan menghargai, saling membantu satu sama lain, tepat waktu dalam mengerjakan tugas. Nah, ini untuk keyakinan kelas. Barangkali Bapak Ibu ada yang bisa memberikan contoh keyakinan kelas yang ada di kelasnya, ya. Bisa diutarakan di sini, ya. Sinten ingkang badhe mengutarakan keyakinan kelasnya, monggo. Pak Wahab barangkali, napa Bu Dewi? Ya, Bu Dewi bisa. Memberikan contoh keyakinan kelas di kelas saya kelas 2. Contohnya waktu diberikan tiket kelas, anak-anak langsung membersihkan kelasnya tanpa disuruh. Itu menurut saya keyakinan kelas. Ada yang tidak masuk, terus tiketnya hanya satu orang, temannya membantu.
mengambilnya. Teman satu dengan lain tidak pernah bertengkar, saling menghormati. Itu contoh keyakinan kelas di kelas saya. Oh, yang di kelas atas kan bulan. Contoh yang ada di kelas 5. Untuk keyakinan yang ada di kelas 5 itu yang pertama bertanggung jawab menjaga kebersihan kelas. Langsung otomatis jika waktunya piket, jadwalnya piket. Jika datang terlambat atau lupa bahwa ini jadwalnya, biasanya dia langsung bertanggung jawab membersihkan tugasnya. Seperti dia piketnya di akhir pelajaran. Lalu ada juga bekerja sama dengan temannya. Kemarin waktu praktik membuat karya itu tidak ada yang tidak bisa menjahit, itu membantu yang lain. Lalu menghargai pendapat temannya. Dan yang terakhir saling tepat waktu dalam mengerjakan tugas tanpa diminta, tanpa harus dipaksa. Mereka selalu mengumpulkan tugas tepat waktu. Terima kasih. Itu kesepakatan dari kelas ini. Ya. Tepuk tangan Bapak Ibu, ternyata semua kelas sudah melaksanakan keyakinan kelas masing-masing ya. Itu adalah contoh dari disiplin positif. Nah, terima kasih. Salam guru hebat. Nah, demikianlah sesi pemaparan yang sudah saya sampaikan kepada Bapak Ibu guru. Sekarang saya membuka sesi tanya jawab ya. Barangkali nanti ada yang mau bertanya atau saya yang bertanya kepada Bapak Ibu guru semua. Ini kesempatan yang bertanya dulu ya. Monggo, sinten? Ya, Pak, monggo. Terima kasih waktu yang telah diberikan. Maaf, mungkin saya hanya ada satu pertanyaan, nanti akan dibagi dengan teman-teman yang lain. Melihat dari beberapa pemaparan itu, ini ada satu pertanyaan, yaitu hal apa saja yang dapat memotivasi perilaku peserta didik. Itu saja pertanyaannya, mungkin nanti teman-teman yang lain juga bertanya. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan dari Pak Mulan ya. Tadi hal yang dapat memotivasi perilaku manusia ya, saya berusaha untuk menjawab. Ada motivasi dari dalam diri dan dari luar. Ada motivasi intrinsik dan juga ekstrinsik. Kalau yang ekstrinsik itu siswa biasanya melakukan disiplin itu untuk terhindar dari hukuman. Selanjutnya ingin mendapatkan hadiah atau penghargaan dari guru. Jadi mereka memotivasi untuk melakukan disiplin tersebut. Lalu yang kedua tentang motivasi intrinsik, yaitu dari dalam diri tanpa adanya paksaan, dan mereka itu sadar akan nilai-nilai dan kebajikan yang ada pada diri mereka tersebut ya. Jadi ada dua tadi, intrinsik dan ekstrinsik. Ada dari dalam diri dan ada dari luar. Ngoten Pak Uwar, pripun? Sudah puas oh derek? Monggo yang lain yang ingin bertanya. Ya, monggo. Saya bertanya satu pertanyaan saja Bu. Saya tadi melihat pada konsep disiplin, mengapa pemberian hadiah atau penghargaan kepada siswa itu tidak efektif dalam pembelajaran? Oh ini saya berusaha menjawab ya. Pemberian hadiah kepada siswa itu tidak efektif itu karena cenderung
siswa itu melakukan disiplin karena adanya iming-iming atau sesuatu yang mendasarinya ya, tidak dari dalam diri sendiri, tidak sadar ya. Saya ingin disiplin, besok saya datang tepat waktu karena saya ingin mendapat hadiah dari Bu Dewi. Berarti kalau tidak dapat hadiah, anak tidak melakukan disiplin. Nah, itu namanya tidak efektif ya. Jadi itu anak tidak sadar atau tidak berasal dari dalam diri dalam melakukan hal tersebut, sehingga adanya iming-iming atau penghargaan dan hadiah itu dirasa tidak efektif untuk dilakukan. Begitu Bu Dewi ya. Sudah Pak Bu Dewi? Nah, sekarang sesi tanya jawab. Untuk bertanyanya ya, saya menjawab udah. Sekarang saya mencoba untuk bertanya ya. Barangkali ini sudah dimengerti oleh Bapak Ibu guru semua. Jadi tadi kan ada praktek restitusi ya. Nah, segitiga restitusi tadi. Nah, bagaimana jika ada siswa yang berbuat salah, apa yang harus dilakukan oleh guru tersebut? Nah, setelah tadi mendengarkan pemaparan, barangkali siapa yang mau menjawabnya, monggo angkat tangan. Jika ada siswa yang berbuat salah, apa yang seharusnya dilakukan guru tersebut? Monggo Bu Aris. Nah, ini kebetulan Bu Guru Agama ya, untuk mapel PKI yang mau menjawab. Saya akan mencoba menjawab dari pertanyaan kita. Apabila merujuk pada materi yang sudah dipaparkan BK tadi ya, itu pendidik sebisa mungkin menerapkan segitiga restitusi untuk menanggapi kesalahan peserta didiknya, yang diantaranya yaitu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Jadi melalui penerapan segitiga restitusi ini diharapkan siswa itu dapat menyadari dan mengakui atas apa yang telah diperbuatnya, atas kesalahan yang sudah diperbuat tersebut, sehingga mereka juga lebih senang untuk melakukan komitmen agar mereka itu tidak mengulangi perbuatannya. Mungkin seperti itu Bu Ika. Tepuk tangan untuk Aris ya. Jawabannya sangat tepat. Jadi kita tidak boleh memberikan hukuman, kita harus menerapkan segitiga restitusi dengan 3 tahapan tadi ya. Nah, Bapak Ibu, demikianlah sesi tanya jawab sudah berakhir dan juga diseminasi kita hari ini. Barangkali ada tambahan atau saran yang perlu untuk diutarakan, monggo. Dipun. Oke. Ya, nanti kalau ada hal yang kurang jelas bisa tanya langsung ke saya ya. Bisa WhatsApp atau langsung face to face ya. 4 mata boleh, 6 mata boleh. Nah, demikianlah apa yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang dapat saya paparkan ini bisa bermanfaat bagi kita sebagai pendidik di lingkungan sekolah kita ini ya. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba para murid, kreatif rancang pembelajaran.
prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini saya sebagai Kepala UPT SD Negeri Sawentar 4 memberikan testimoni mengenai disiplin positif yang sudah diterapkan oleh CGP yang ada di lembaga kami atas nama Eka Kusuma Wardani SPD SD. Disiplin positif dengan paradigma baru itu mengalami perbedaan pemahaman atau pengertian. Kalau yang kemarin disiplin itu memiliki arti atau memiliki pemahaman bahwa peserta didik itu harus mematuhi peraturan, mematuhi tata tertib yang ada di lembaga kami. Jadi tanpa adanya kesepakatan kelas, membuat disiplin itu beban bagi siswa atau peserta didik untuk melaksanakannya. Karena di sini peserta didik itu merasa terancam, merasa takut jika tidak melaksanakan disiplin. Sedangkan disiplin positif dengan paradigma baru itu memiliki arti atau pemahaman bahwa peserta didik itu ketika melakukan kesalahan,
itu seorang pendidik itu harus mencari tahu penyebabnya. Jadi di sini pendidik harus menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi, yang artinya itu berpusat pada peserta didik. Jadi pendidik itu harus menggali apa penyebab peserta didik tersebut melakukan hal tersebut. Akhirnya dicari solusinya. Kemudian ketika mengetahui bahwa kesalahannya seperti itu, akhirnya peserta didik itu akan termotivasi untuk melaksanakan disiplin dengan kesadarannya sendiri. Itu yang diharapkan dari disiplin positif. Dan yang penting di sini adalah menerapkan keyakinan kelas, karena keyakinan kelas merupakan salah satu untuk menerapkan disiplin positif. Demikian penjelasan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.